Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam belajar hari ini dalam materi ICB tema yang ke-10 yaitu beradab secara Islami. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita tentang adab mengaji. Namun Bapak akan mengulang kembali di mana minggu lalu tentang makna adab, di mana makna adab secara bahasa yang artinya menerapkan akhlak yang mulia, dan dikatakan dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar menyebutkan wal adabu istiqmalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbar ba'duhum anhu bi annahul akhdu bimakarimil akhlaq. Adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, untuk subtema pada hari ini kita akan belajar tentang adab mengaji. Adab mengaji tak jauh beda dengan kita adab dalam belajar. Pada umumnya setiap kita belajar selalu dengan membaca doa, didahului dengan membaca doa, kemudian memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, adapun adab dalam mengaji, terutama mengaji Al-Quran, kita akan membahas tentang Al-Qurannya terlebih dahulu. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, fal Qur'anul Karim nazalal umuru salasatun at-ta'budu bitilawatihi wa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah beribadah dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Adapun adab dalam membaca Al-Quran, ya, sebelum belajar adab Al-Quran, perkataan Syekh Utsaimin ini mengatakan 3 tujuan itu yang diantaranya beribadah dengan membacanya. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan siapa yang membaca Al-Quran atau membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Dan juga membaca Al-Quran ini akan menjadi penolong. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita atau bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan juga dalam membaca Al-Quran kita juga harus mengetahui hukum-hukumnya, diantaranya hukum tajwidnya, agar membaca Al-Quran itu fasih dan benar. Tujuan yang kedua kata Syekh Utsaimin adalah
memahami makna. Apa yang kita baca, kita fahami apa maksud dari ayat Allah dalam Al-Quran ini. Seperti lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita pahami maknanya. Apa pemahamannya? Bahwasannya syaitan itu adalah makhluk Allah yang tugasnya itu mengajak manusia untuk mengingkari Allah atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga manusia itu lalai dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di ujungnya syaitan itu berharap kepada orang-orang yang lalai itu untuk ditemani di dalam neraka. Jadi kita pahami apa arti dari lafaz Al-Quran yang kita baca. Tentunya untuk memahami maknanya atau memahami makna Al-Quran bisa kita lihat dengan tafsir ataupun terjemah Al-Quran. Dan yang ketiga, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Apa yang disampaikan dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, kita harus mengamalkannya tanpa adanya keraguan-raguan. Misalnya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil, jangan ragu-ragu. Amalkan membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Apalagi di sekolah kita dengan menggunakan metode Umi, harus bersabar dan harus dengan tartil cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh terburu-buru. Seperti itulah warattilil Qur'ana tartila. Tajwidnya dapat, makharijul hurufnya juga harus pas, kemudian hukum tajwidnya dan cara membaca dan hak-hak hurufnya atau makharijul hurufnya itu pas. Dan mengamalkan diantaranya ada ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasannya al-mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bahwasannya antara muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara. Apabila diantaranya berselisih maka damaikanlah. Nah, jadi itulah cara mengamalkan apa yang kita baca di dalam Al-Quran tanpa dengan keraguan-raguan. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang paling terakhir, dan setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab suci yang Allah turunkan. Nah, adapun adab-adab dalam membaca Al-Quran diantaranya adalah yang pertama, harus dalam keadaan suci dari hadas. Hadas ini ada dua, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar itu artinya junub, yang dimana untuk bersuci dari hadas besar maka kita harus melaksanakannya dengan mandi. Hadas kecil ya seperti mengeluarkan kotoran, baik itu berupa angin, baik berupa air kencing dan atau BAK atau BAB, buang air besar. Nah, mengapa kita harus dalam membaca Al-Quran, memegang Al-Quran itu harus dalam keadaan suci? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, yang memegangnya pun harus suci. Dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah dalam bab yang diharamkan bagi yang berhadas, yahrumu minal hadas, sesuatu yang diharamkan dari hadas kecil, ya. Man, siapa intaqada yang batal wudu'uhu, wudu'nya, haruma maka diharamkan alaihi kepadanya arba'atu asya'a, 4 hal. As-salatu
wa tawafu massul mushafi wa hamluhu. Yang pertama salat. Seorang yang berhadas kecil maka diharamkan melaksanakan salat. Yang kedua tawaf. Diharamkan bagi seorang yang batal wudunya melaksanakan tawaf. Yang ketiga wa mashul mushafi. Seorang yang batal wudu itu dilarang atau diharamkan memegang mushaf. Wa hamluhu, dan juga membawanya. Nah, kalau kita belum hafal Al-Qur'an apa yang kita ingin baca, kita pasti melihat Al-Qur'an kan, membawa Al-Qur'an, maka harus dalam keadaan suci. Itu hadis kecil. Nah, dan hadas besar yang diharamkan bagi orang junub atau hadas besar, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan kepada orang yang berjunub atau orang yang junub itu 6 perkara. Yang pertama as-salat, tawaf, mashul mushaf, hamluhu yaitu membawa mushaf, walubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an kecuali dengan niat berzikir. Nah, oleh karena itu kita harus bersih atau harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya adab dalam membaca Al-Qur'an yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwasannya membaca Al-Qur'an harus dengan tertil seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Dan selanjutnya adab dalam membaca Al-Qur'an harus dengan suara yang enak dan didengar. Alhamdulillah di sekolah kita menggunakan metode Umi yang dengan menggunakan nada ros, insyaallah itu enak didengar dan suaranya enak didengar. Wa zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang baik. Hadis Imam Ahmad. Dan yang terakhir ialah adab dalam membaca Al-Qur'an menghayati dan memahami artinya. Sesuai dengan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu wa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Memahami maknanya dan mengamalkannya. Mengamalkan isi di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bahasanya Arab semua. Kita pilihlah atau belilah mushaf Al-Qur'an yang ada terjemahan bahasa Indonesianya agar kita bisa memahami apa yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Terutama lagi sudah banyak sekarang Al-Qur'an per kata, di mana tulisannya per kata-kata Al-Qur'an itu langsung ada artinya. Ya, itulah materi hari ini tentang adab mengaji. Semoga dapat bermanfaat. Bahwasannya kita dalam mengaji, dalam membaca Al-Qur'an harus dengan suara yang indah dan janganlah tergesa-gesa, artinya tartil dalam membaca. Dan juga tujuan dalam membaca Al-Qur'an itu ada 3, yaitu beribadah dengan membacanya, kemudian memahami maknanya, dan yang terakhir mengamalkannya atau mengamalkan isi di dalam Al-Qur'an. Itulah materinya, dan untuk tugasnya catatlah kembali materi yang disampaikan dan kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tujuan diturunkannya Al-Qur'an menurut Syekh Utsaimin adalah, dan yang kedua, mengapa membaca Al-Qur'an harus suci dari hadas? Jelaskan. Baik, itulah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.